Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya telah menyimak video dari Kiai Haji Muhammad Idrus Romli dalam channel YouTube-nya ya. Dan di situ beliau menjelaskan bahwa nasabah Alawi dan Wali Songo sahih. Kemudian menggunakan satu kitab yang namanya Kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas, karya dari Syekh Al-Hafidh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi, yang pada beberapa kesempatan yang lalu sudah saya ulas mengenai kitab tersebut. Oke, sedikit mari kita simak bagaimana statement dari Kiai Haji Idrus Romli dalam menyampaikan argumentasinya ya. Oleh seorang ulama yang mu'tabar, yang menyandang gelar Al-Imam Al-Hafidh ya, Al-Muhaddits Al-Mutqin. Dan kalau orang ulama yang punya gelar seperti itu maka diterima. Dan itu cukup menjadi dasar. Ya. Nggak perlu lagi engkel-engkelan, cari catatan, cari apa. Nah, ini sudah lama. Saya aja tempo hari surat kelahiran dari anaknya masih ada di mana, apalagi data nasab yang sudah 1000 tahun lebih. Yang penting ada ulama yang muktamar. Kalau di dalam tradisi keilmuan NU atau tradisi keilmuan ahli hadis, tradisi keilmuan ahlu sunnah wal jamaah, itu sudah diterima. Tidak perlu macam-macam. Karena Imam Suyuti di dalam alfiyahnya tentang hadis sahih kata beliau, wa khulhu haitsu hafizun alaihi nas au fi musannafin bi jam'ihi yukhas. Suatu hadis itu dikatakan sahih, yang penting ada ulama bergelar hafid menetapkan itu sahih. Itu selesai sudah. Nah, berarti ketika ada satu ulama, meskipun ulamanya baru, padahal nasab ini itu diklaim semenjak ratusan tahun yang lalu. Berarti kemudian setelah 550 tahun semenjak kedatangan dari Ahmad bin Isa dan juga Ubaidillah yang diklaim sebagai anak dari keturunan Ahmad bin Isa, berarti boleh. Lantaran ada satu ulama, apalagi Al-Hafidh seperti Asy-Syirji, yang merupakan penulis dari kitab At-Tajridus Shahrih dan juga kitab Tabaqatul Khawas. Apakah boleh seperti itu? Tentu ketika kita menelaah kitab nasab itu tidak seperti itu, yang nanti akan saya jelaskan pada ini. Oke, mari kita simak. Tahu hujahnya, kita tidak tahu. Dan ini ternyata ini Imam Az-Zabidi di dalam Tabaqatul Khawas mengatakan Al-Alwi ini asyraf, sadaq. Ya. Dan ini cukup. Cukup. Nanti orang yang nggak ngerti ini nanti bilang, loh itu Imam Az-Zabidi kan bukan nasabah, bukan ahli nasab. Nah, ini kata-kata orang yang nggak ngerti level ilmu. Ilmu nasab itu levelnya di bawah ilmu-ilmu yang lain. Ya. Ilmu nasab itu adalah ilmu yang levelnya di bawah ilmu-ilmu yang lain. Nah, mari kita simak bagaimana penjelasan dari ulama nasab, yaitu Syekh Khalil bin Ibrahim Az-Zulai dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, ya meskipun pada kesempatan-kesempatan yang lalu sudah saya kaji ya, bahwasanya ilmu nasab itu erat kaitannya dengan ilmu sejarah. Dan ilmu nasab seperti ilmu-ilmu yang lainnya terdapat pembaharuan, penelitian, dan tidak semua permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan dalam nasab itu langsung diterima begitu saja. Lantaran ilmu ini seperti ilmu yang lain. Ya, mari kita simak bagaimana penuturan dari Syekh Khalil bin Ibrahim Az-Zulai di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Silahkan Anda buka di halaman 99 ketika menjelaskan tentang beberapa tingkatan-tingkatan dari orang yang ahli nasab, yang dimana yang kedua itu adalah membahas tentang al-bahith ya. Langsung saja pada mahalus syahidnya, bahwasanya al-ansabu amanatun syar'iyyatun wa ilmiyatun, bahwa nasab-nasab itu merupakan amanat syariat dan amanat keilmuan, wa mas'uliyatun, dan pertanggungjawaban, khuturatuha ka khuturatit tib, bahayanya ansab itu sama seperti bahayanya kedokteran. La yamtahinuhu illa man kana ahlan lahu, yang tidak bergelut di dalamnya kecuali orang yang ahli dalamnya. Kemudian wali ba'din nasi fi ma yuktabu madzahibu. Nah, kemudian sebagian orang dalam tulisan-tulisan yang ditulis atau kitab-kitab yang ditulis itu madzahibu, terdapat beberapa sudut pandang. Di mana yang paling bahaya itu adalah akhtaruha, yang paling bahaya annahum yatalaqawna, mereka itu menerima ma yuktab, sebuah tulisan atau sesuatu yang ditulis ala annahu haqiqatun, bahwa tulisan tersebut adalah hakikat kebenaran.
fala yumahhis, ya, wala yudaqiq, fala yumahhis wala yudaqiq, maka dia itu tidak meneliti dan tidak mendalami. Wal adha min dzalika, dan yang lebih bahaya lagi dengan hal itu, daripada hal itu adalah annahu yanqulu, bahwa dia mengutip ma qara'ahu, apa yang dia baca, mu'taqidan, dengan meyakini anna kullama yutba'u sahihun, bahwa semua kitab yang dicetak itu isinya adalah benar, tamma arduhu ala lijanin ilmiyatin, yang sudah disodorkan kepada lajnah-lajnah ilmiah. Wa huwa la ya'lam, sementara dia tidak tahu anna hadzal ilma sya'nuhu sya'nul ulumil ukhra, bahwasanya ilmu ini, ya, itu kondisinya sama seperti kondisi ilmu-ilmu yang lainnya, tataffala 'alaihal mutataffilun, yang masuk di dalamnya orang-orang yang sok tahu, min kutabin, dari para penulis, wa min mutalaqqina, dan dari orang-orang yang mudah menerima begitu saja, yang syuruna ma yaqra'un, yang menyebarkan apa yang dia baca, wa yatabahawna fima yanquluna ala annahu nihayah fi hadzal ilmi, dan mereka membanggakan diri dalam apa yang sudah dia kutip, seolah-olah apa yang sudah dia baca, yang sudah dia kutip itu adalah puncak dari segalanya dalam ilmu ini. Wa kullu ma adahu min aqwalin tukhalifuhum khati'un indahum, dan semua pendapat-pendapat yang bertentangan dengan mereka itu adalah pendapat yang salah menurut mereka. Wahum la ya'lamun, mereka itu nggak tahu, anna hadzal ilma, bahwasanya ilmu ini yakhda'u lirraddil ilmi, itu tunduk kepada penolakan ilmiah, wal munaqasyatil hadifah, dan diskusi yang memiliki tujuan, wal muhakamah, penghakiman, wad dalil, dan juga tunduk kepada dalil. Nah, artinya dari kutipan dari Syekh Khalil bin Ibrahim Az-Zulai dalam kitab ini, kita memandang, beliau memandang bahwasanya tidak semua yang dikutip itu benar. Artinya, seandainya sekalipun Al-Hafidh Asy-Syirji Az-Zabidi dalam kitabnya Tabaqatil Khawas sudah menjelaskan bahwa Ba'lawi itu adalah asyraf, tapi kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang beliau kutip itu apakah benar atau tidak, ya, keterangan atau statement yang beliau tulis di dalam kitab Tabaqatul Khawas itu benar atau tidak. Mengingat bahwasanya kitab Tabaqatul Khawas karya dari Imam Asy-Syirji itu mengutip dari beberapa banyak kitab, yang diantaranya adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, diantaranya adalah Tabaqat Fuqaha'il Yaman karya Imam Ibn Samurah, kemudian juga mengutip dari kitab Tuhfatiz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman. Mengingat bahwasanya Imam Asy-Syirji itu meninggal pada tahun 893 Hijriah, dan penulisan kitab Tabaqatil Syirji atau Tabaqatil Khawas karya Imam Asy-Syirji itu pada tahun 867. Kemudian ketika beliau itu mengutip keterangan seperti yang dijelaskan oleh Kiai Haji Idrus Romli di dalam channelnya itu, ternyata pengutipan tersebut 11, 12 atau sama dengan yang dikutip oleh Syekh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal dalam kitabnya Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman. Dan ternyata itu pun Syekh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal itu tidak secara langsung bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh Ba'lawi yang dituliskan di dalam kitabnya. Tetapi beliau itu bertemu dengan salah satu murid dari Ba'lawi, ya, kemudian informasi yang didapatkan dari muridnya Ba'lawi tersebut dituliskan ke dalam kitab Tuhfatiz Zaman di Tarikhi Sadatil Yaman. Mari kita simak bagaimana penuturan dari Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal yang merupakan kitab yang dikutip oleh Imam Asy-Syirji di dalam kitabnya Tabaqatil Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Silakan Anda buka kitab Tuhfatiz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman jilid 2 halaman 428 ketika membicarakan tentang Ali bin Alawi yang katanya ini adalah Ali bin Alwi Khali Qasam. Dan tentu ini pun juga pengutipan Ali bin Alwi kana abidan katsirus sholati wa kana yukarriru yang diceritakan oleh Kiai Idrus Romli. Beliau ini setiap kali sholat mengulang-ulangi tasyahud, ya, mengulang-ulangi salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, terus sampai menunggu jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung bahwa ini yang dimaksud adalah Ali bin Alwi Khali
qasam. Sementara keterangan ini ada pada kitab As-Suluk. Artinya dari kitab As-Suluk ya, yang menjadi sumber dari kitab Tuhfatiz Zaman. Ya, kemudian sumber tersebut dikutip di dalam kitab Tuhfatiz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Nah, kemudian kitab ini Tuhfatiz Zaman, dan tentu musannifnya itu lebih dahulu daripada Syekh Asyirji. Kemudian dikutiplah keterangan dari kitab ini ya kepada kitab Tabaqatul Khawas fi Ahli Sidqi wal Ikhlas. Ya, walhasil itulah sudah dijelaskan oleh Kiai Idrus Romli. Nah, kemudian di sini ya, ketika setelah Syekh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal menceritakan tentang Ba'alawi, beliau menambahkan keterangan atau komentar atas kisah tersebut. Ya, maka beliau mengatakan kultu, yang beliau akan menceritakan Umar bin Abdurrahman As-Segaf atau Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf. Qultu wa minhum fi asrina Syekh Umar bin Abdurrahman. Saya katakan, dan di antara keluarga dari Ba'alawi di zaman kita itu adalah Syekh Umar bin Abdurrahman. Siapa Umar bin Abdurrahman? Al-Muhdar ya. Wa ba'dahu akhuhu, dan setelah Umar bin Abdurrahman itu adalah saudaranya yang bernama Abdullah. Abdullah bin Abu Bakar. Ini terus ini mah. Wa qablahuma, dan sebelum keduanya itu adalah abuhuma, bapaknya, yaitu Abdurrahman As-Segaf. Bana Abdurrahman itu adalah orang yang membangun thamaniyata asyara masjid, dan 18 masjid. Wa kana min akabirihim, dan Abdurrahman itu termasuk tokoh-tokoh besarnya Ba'alawi. Beda redaksi dengan yang ada di dalam Tabaqat Al-Khawas, karena di dalam Tabaqatul Khawas itu menyebutkan wa yuqalu innahum akbaru manasibi Hadramut. Nah, ini versinya sedikit berbeda ya. Wa yuqalu, dikatakan atau katanya mereka itu adalah annahum akbaru manasibi Hadramut, adalah paling besarnya para munsib-munsib atau pemimpin-pemimpin di Hadramut. Dan ini berbeda dengan kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Kemudian wa kadzalika, wa kana min akabirihim, oke. Wa kadzalika waladuhu Umar. Ya. Umar bin Abdurrahman ini kan fadilan. Ya, beliau adalah seorang faqih, ahli fikih, fadilan, orang yang mulia. Yurwalahu karomatun, diriwayatkan bahwa beliau memiliki banyak karomat. Balagoni, nah, sampai kepadaku, apa yang sampai? Wafatu Umar, kewafatan dari Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar fi thani yaumin min dzil qa'dati fi sanati 33 wa 800, pada tahun 800 ya, tanggal 2 Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah pada tahun 833 Hijriah. Nah, ini yang penting nih. Akhbaroni bidzalika, yang memberikan informasi itu kepadaku adalah sahibuhu, sahabatnya. Sahib bisa berarti sahabatnya, bisa berarti muridnya, yaitu Al-Faqih Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Sa'id Al-Ash'athi min dzurriyyatil Ash'ath bin Qais Al-Kindi, yaitu keturunan dari Al-Ash'ath bin Qais Al-Kindi. Wa aliyun hadza labisal khirqata min Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Mazkur. Beliau ini memakai khirqah dari Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar. Nah, dan seterusnya lah. Sehingga dari sini ketika kita ya menerima informasi dari kitab Tabaqatul Khawas karya dari Imam Asyirji saja, tanpa menelusuri asal usul, ya, tanpa menelusuri sejauh mana keterkaitan informasi atau bagaimana cara Asyirji mendapatkan informasi tersebut, kemudian dituliskan kepada kitabnya. Nah, begitulah salah satu cara atau gambaran dalam ilmu nasab untuk menguji kebenaran apakah Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar itu benar-benar keturunan dari Nabi Muhammad SAW, atau apakah benar-benar bahwasanya Ba'alawi itu adalah benar-benar keturunan dari Rasulullah SAW. Yang pada ujungnya, ketika kita runtutkan nih, kitab Tabaqatul Khawas itu mengambil keterangan dari Tuhfatuz Zaman. Tuhfatuz Zaman itu mengambil keterangan dari kitab As-Suluk. Pada ujungnya, semua itu meskipun banyak karya, banyak karangan, banyak kitab yang ditulis tentang Ba'alawi yang membahas mengenai nasab itu, ujung-ujungnya adalah kitab As-Suluk. Seandainya pun ketika nasab itu benar sekalipun, itu berbeda antara keluarga Ali bin Muhammad bin Jadid dengan keluarga yang disebutkan di dalam kitab-kitab tadi yang disebutkan, ya, baik itu kitab Tuhfatuz Zaman, begitu juga dengan kitab Tabaqatul Khawas. Nah, sehingga dari sini ketika kita mengatakan bahwasanya ilmu nasab itu adalah ilmu yang adalah ilmu yang berkaitan dengan kesejarahan, maka sejarah itu
harus diteliti. Apakah data tersebut bisa tersambung? Data tersebut bisa dipertanggungjawabkan untuk kemudian diterima. Kemudian ketika kita itu melihat data yang dimiliki oleh Syekh Asyirji yang mengambil data dari Ali Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, yang mengambil keterangan dari Bahauddin Al-Jani dalam kitab As-Suluk, berarti seluruh muaranya itu satu. Sementara yang dipertanyakan adalah apakah Ba'alawi itu ya dari zaman ke zaman itu nasabnya tersambung. Nah, kemudian juga ketika menyebutkan Ali bin Alwi, bahwa yang dimaksud dengan Ali bin Ba'alawi itu adalah Ali bin Alwi Kholi Qasam, buktinya apa? Toh sumbernya seluruhnya kepada As-Suluk. Ya. Sehingga ketika hanya dengan mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu sahih lantaran dalam kitab Tabaqatul Khawas itu disebutkan mualifnya seorang hafid, seorang mutqin, seorang muhaddis, dan selesai, nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Sesuai tadi dengan keterangan yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Az-Zulai'i yang menyatakan bahwa wal adha min dzalika, dan yang paling berbahaya dan yang lebih berbahaya dari hal itu adalah yang kuluma qara'ahu, dia mengutip apa yang dia baca, mu'taqidan anna kullama yutba'u sahihun, bahwa setiap sesuatu yang dicetak, kitab yang dicetak isinya sahih, yang seolah-olah isi dari kitab tersebut sudah diteliti oleh peneliti ulung. Saya rasa hal ini tidak bisa diterima. Artinya, ketika Kiai Idrus Romli menyatakan bahwa ilmu nasab adalah ilmu yang ada di bawah ilmu-ilmu yang lain, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena ilmu nasab erat kaitannya dengan ilmu sejarah, dan ilmu sejarah, sebagaimana ilmu sejarah itu ya, dia akan meneliti, menelusuri sejauh mana kebenaran dari sebuah kejadian. Begitu juga dengan ilmu nasab. Ilmu nasab bisa diteliti ya, sejauh mana kebenaran dari nasab tersebut, apakah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebaliknya tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara untuk kerancuan-kerancuan dalam nasabnya Ba'alawi, misalkan ketika kita melihat bahwasanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir dalam kitab-kitabnya Ba'alawi disebutkan beliau hijrah pada tahun 320 Hijriah. Sementara dalam kitab-kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, Tuhfatiz Zaman fi Tabaqati fi Tarikh Sadatil Yaman, itu menyebutkan bahwa kedatangan Ahmad bin Isa itu pada tahun 540 Hijriah. Sehingga ini adalah satu kerancuan yang harus dijawab dengan data. Ketika kerancuan itu tidak bisa terjawab, maka nasabnya Ba'alawi selama itu pun masih menjadi nasab yang rancu, belum bisa dikatakan sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nasab Ba'alawi itu disebutkan di dalam banyak kitab tadi yang saya sebutkan, Tabaqatul Khawas, kemudian Tuhfatuz Zaman, fi Tarikh Sadatil Yaman, kemudian kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Meski demikian, hal itu tidak bisa menjadi dalil bahwasanya nasab Ba'alawi adalah nasab yang sah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang dalam kaidah, ketika ada satu catatan, ya, satu catatan yang menyebutkan nasab seseorang atau nasab satu golongan atau nasab satu suku, yang tujuan dari penulisan nasab itu bukanlah untuk mengitsbat nasab tersebut, maka keterangan tersebut tidak bisa menjadi dalil akan kesahihan nasab tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dalam fatawinya. Begitu juga dengan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ashqar dalam kitabnya Kashful Ghain Amma Biwadi Surdud min Dzurriyyati Sibtain. Maka saya bacakan keterangan dari kedua tokoh ulama tadi. Silakan Kiai simak. Wa ammal mubahasatu, kitab Kashful Ghain Amma Biwadi Surdud min Dzurriyyati Sibtain. Wa ammal mubahasatu falladina taqiduhu adamu syarafihim idlam tazal walam nasma ahadan mimman yu'tabaru bihi. Adapun kaum al-mubahasah, suku al-mubahasah, maka yang kami yakini status mereka bukanlah syarif. Karena mubahasah itu selalu, dan kami tidak mendengar seorang pun mimman yu'tabaru bihi, dari orang-orang yang dianggap wa yasluhu, dan yang pantas an yakuna mustanadan
qawlahu, untuk menjadi sandaran ucapannya, illa ma yujadu fi ba'dil kutubi bi khattin nusakh, kecuali ditemukan di sebagian kitab-kitab dengan tulisan para penyalin kitab. Kutiba, yang ditulis birasmi syarif fulan bin fulan al-fulani al-husaini nasaban, dengan tulisan asy-syarif fulan bin fulan al-fulani al-husaini secara nasab. Wahada, dan contoh yang seperti ini, tulisan yang ada di sebagian kitab, ya, itu la yasluhu an yakuna, la yasluhu umdatan, itu tidak pantas menjadi umdah, menjadi sandaran. Wala yakiful aqlu indahu, ya, dan akal itu tidak berhenti di sisinya, artinya tidak diterima oleh akal. Ya. Kemudian juga keterangan dari kitab Al-Fatawa, Fatawa Subki, jilid 2, halaman 260, beliau mengatakan, idza ra'ayna maktuban, ketika kita melihat satu tulisan, laisa maksuduhu, yang tujuannya itu tidaklah isbatan nasab, yang bertujuan bukan untuk menetapkan nasab, lam nahmilhu ala isbatin nasab, maka kita tidak mengarahkan tulisan tersebut untuk pengisbatan nasab. Wala yajuzu ta'alluqu bihi fi isbatih idza kana al-maqsudu minhu ghairuhu, idza kana al-maqsudu minhu ghairuhu, dan tidak boleh untuk condong, bergantung kepada tulisan itu dalam penetapan nasab ketika memang tujuannya itu bukan untuk menetapkan nasab. Nah, sehingga keterangan yang ada di dalam kitab Tabaqatul Khawas, yang mengutip dari kitab Tuhfatuz Zaman, yang mengutip dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, meskipun di situ menyebutkan nasab dari Ba'alawi sebagai seorang syarif, sebagai seorang duriyah Nabi Muhammad SAW, itu tidak bisa menjadi dalil akan ketersambungan dari nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, meskipun ya penulis dari kitab Tabaqatul Khawas merupakan seorang al-muhaddis, al-mutqin, ya kan, al-hafidh, tetap saja itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mudah-mudahanlah dengan adanya beberapa referensi-referensi yang saya sebutkan, kitab Tabaqatul Khawas, saya memiliki tiga naskah, yang satu cetakan, yang dua itu cetakan, yang satu cetakan Mesir, yang kedua cetakannya Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, kemudian yang satu adalah masih manuskrip. Begitu juga dengan kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Syadatil Yaman, saya memiliki beberapa manuskrip, dan juga kitab As-Suluk fi Tabaqati Al-Ulama wal Muluk, dan juga saya memiliki 2 manuskripnya. Sehingga dengan adanya komentar dari Kiai Haji Idrus Romli ini, saya rasa hal ini menunjukkan bahwasanya kiai-kiai kita sekarang sudah mulai membuka diri untuk membuka atau menelaah kitab-kitab yang berkaitan tentang nasab Ba'alawi. Dan hal ini tentu kita apresiasi yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan beliau, Kiai Idrus Romli, itu membuka lagi dan membuka lagi, menelaah lagi dan menelaah lagi, dan tidak hanya menerima suatu informasi, apalagi informasi tersebut hanya disebutkan dalam satu kitab, dan apalagi hanya dengan meyakini bahwa ketika kitab tersebut menyebutkan Ba'alawi, kemudian diyakini itu adalah sebuah kebenaran, adalah sebagai puncak dari sebuah kebenaran. Saya rasa hal itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.